Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman semua, selamat pagi, salam sehat. Alhamdulillah, beberapa kegiatan saya di belakang lumayan padat, jadi teman-teman mohon maaf saat maklum lebih dahulu. Dan ini adalah pelaporan KKM, ini kuliah kerja mahasiswa yang ada di desa-desa. Nah, yang perlu saya sampaikan pada rekan-rekan semua bahwa informasi pertama ini ada 59 yang hadir dan saya sudah recording dari 176. Artinya bila mana ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada berkaitannya atau berkaitannya tentang ini, mohon maaf nanti tidak akan saya jawab di WhatsApp. Jadi pertemuan hari ini semuanya bisa aktif dan bisa sharing-sharing tanya jawab mumpung bisa live sekarang. Jadi jika ada pembahasan yang sudah dibahas di sini, mohon maaf saya tidak akan membalasnya kecuali ada hal-hal yang tidak dibahas di pertemuan kali ini. Jadi tidak double. Maka dari itu diharapkan untuk hadir semuanya supaya tidak ada simpang siur tentang informasi KKM. Nah, yang pertama informasi yang ingin sampaikan pada teman-teman bahwa KKM akan berakhir di 30 September 2022. Mangga silakan disiapkan yang belum disegerakan. Terus kemudian ada banyak kasus yang saya alami, diantaranya tidak aktifnya mahasiswa. Nah, yang kedua itu, jadi mohon kepada ketua grup, laporkan ke saya nama dan NIM yang tidak aktif yang lebih dari 3 hari. Yang tidak ada kejelasan, kecuali sakit. Ya. Sakit saya maklumin. Yang tidak ada kejelasan, bahkan ada yang 1 bulan, jangan dibantu. Ini saya tegaskan ya. Artinya, teman-teman ada 5, 1 grup. Lalu 1 nggak hadir, teman-teman tutupi resiko teman-teman yang dapatkan. Pertama apa? Kalau teman-teman menutupi temannya yang nggak hadir, risikonya adalah budgetnya teman-teman itu lebih besar. Yang kedua, 1 grup tidak akan saya akui semua. Artinya saya coret bila mana kedapatan menutupi temannya yang tidak aktif. Nah, kenapa? Karena terlihat dari logbook. Saya bisa melihat dari logbook nanti, lalu kemudian ada laporan dari desa juga. Yang paling sakit saya adalah nyesek gitu, artinya Pak di desa itu 5 orang yang datang awalnya. Nah terus kemudian ke sini kok cuma 3, 2-nya kemana? Nah itu yang bikin malu lembaga. Artinya teman-teman sudah diikrarkan untuk membangun desa tetapi tidak hadir. Nah ini contoh buruk di desa. Banyak kegiatan di desa tetapi dia nggak peduli, ya udah kita nggak usah bantu, kita kick aja, kita keluarkan. Jadi mohon pada teman-teman kepada ketua grup kelompok, mohon laporkan nama dan NIM saya, NIM-nya ke saya yang tidak hadir dari awal sampai sekarang lebih dari 3 hari, mohon di WhatsApp ke saya. Ya, kecuali yang ada sakit, izin sakit. Oke, itu ya. Jadi kenapa saya bisa ngomong gini, karena ada laporan dari desa yang hadir cuman sekian. Padahal di desa banyak kegiatan Pak. Mau minta bantuan tetapi yang hadir 3. Padahal 5 di awal. Nah ini juga mohon disampaikan kepada teman-teman. Jangan ditutup-tutupi ya rekan-rekan semua. Silakan sampaikan. Yang rugi teman-teman sendiri bila mana 1 kelompok misalkan 2 tidak hadir, ditutupi oleh 3-nya bahwa dia hadir dan segala macam, keteteran sendiri nantinya. Pertama adalah laporan logbook-nya belum ada, program ininya belum ada, laporan laporan akhirnya belum ada, belum videonya, dan seterusnya.
Nah, ya udah nanti satu grup saya coret semua, beres gitu kan. Jadi itu harap dimaklumi gitu ya. Jadi kenapa kayak gini? Karena membawa nama lembaga, tetapi teman-teman tidak menjaga lembaga yang eh, kita banggakan ini. Jadi mohon maaf kalau misalkan nanti kalau tutup-tutupi saya coret semua, cuma teman-teman apa namanya KKM tapi menutupi temannya yang tidak hadir. Oke, itu sekilas informasi yang saya dapatkan di lapangan. Lalu kemudian saya kembali ke laporan penulisan KKM. Teman-teman yang harus diperhatikan ini adalah laporan KKM, mohon disimak dengan baik. Kemarin ada yang nanya gambarnya gimana Pak, terus fontnya bagaimana. Diusahakan teman-teman budaya membaca, walaupun memang sulit untuk memahami mungkin karena baru teman-teman bikin laporan, coba dipahami dulu. Nah ini kita pahami bersama-sama ya. Ukuran kertas A4 70 gram, jadi kalau nyetak A4 70 gram. Terus kemudian warna cover, jika teman-teman nanti dicetak laporan akhir sudah ACC, Prodi TI covernya biru dongker, RPL warnanya sudah sesuai dan sejenisnya. Nah, jilidnya itu soft cover, teman-teman. Jadi biasanya kalau di tukang penjilidan itu ada soft cover, ada hard cover. Jadi ini adalah soft cover. Format penulisannya Times New Roman. Times New Roman, bagaimana cara apa namanya menggantinya di home itu ada nih di atas ini Times New Roman 12. Nah, itu posisinya di ini. Fontnya ukurannya adalah 2, spasinya 12 fontnya, terus kemudian spasinya 2. Margin kiri 4, kanan, atas, bawah 3 cm semua. Nah, teman-teman bisa masuk ke layout, terus kemudian back setup. Nah, di sini ada format penulisan atau format di layoutnya. Jadi di situ bisa disetting, di sini top itu atas, bottom itu adalah bawah, left itu kiri, right itu kanan. Jadi bisa diuraikan di sini, di setupnya untuk layout di sebuah laporan. Nah, lalu kemudian di sini ada halaman ini. Nah, di sini ada halaman ya. Halaman cover. Mohon yang bocor-bocor itu di mute dulu biar nanti ada waktunya untuk sesi tanya jawab. Halaman cover, halaman judul, daftar tabel, daftar gambar, daftar isi menggunakan format penomoran Romawi tengah bawah seperti ini contohnya. Sebenarnya template ini sudah saya sesuaikan dengan hal yang ini. Tetapi kalau misalkan rekan-rekan semua copy paste itu akan bisa merubah format awal. Jadi itu harus dipastikan. Diusahakan jangan copy paste-nya jangan copy paste all. Biasanya format sebelumnya ke format template laporan itu akan berpengaruh. Jadi ke bawah format yang di copy pastekan. Terus kemudian penomoran bab 1 sampai dengan daftar pustaka. Ini contohnya adalah ya kalau yang ini yang dari halaman cover sampai daftar isi itu ada di bawah. Ini penomoran di footer bawah. Contohnya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini I1. Oh, sorry, bukan I1. Ini 2 Romawi. Udah ada saya setting sudah sih. Nah, lalu kemudian tadi balik lagi penomoran bab 1 sampai dengan daftar pustaka itu Arab 1 2 3 sampai dengan seterusnya. Nah, lalu kemudian daftar pustaka. Daftar pustaka misalkan teman-teman coba install Mendeley. Jika sudah install Mendeley biasanya ada di reference. Nah, di sini reference cara citasi bagaimana ini sebutnya untuk citasi. Daftar pustaka ini untuk citasi. Nah, di reference keyword kalau misalkan teman-teman sudah menggunakan Mendeley, nanti di sini akan muncul. Nah, cara install Mendeley-nya bagaimana, Pak? Kalau nggak salah saya sudah pernah bikin tutorialnya ya, searching aja di YouTube gitu, ada banyak.
Nah, kalau misalkan sudah ada daftar pustaka, biasanya masuk ke Open Mendeley di sini, nanti akan di-cited di sini. Nah, caranya nanti saya akan contohkan. Lalu kemudian setelah daftar pustaka, lalu kemudian bagian awal. Nah, bagian awal ini mencakup halaman depan, halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, foto, dan seterusnya. Terus kemudian halaman sampul itu terdiri judul. Nah, ini udah ada tata tulisnya, jadi teman-teman bisa lihat judul kegiatan, nama kelurahan, logo STEMIKMI sudah ada, nomor induk mahasiswa, program studi, tahun pelaksanaan. Jadi seperti itu. Nah, untuk halaman pengesahan itu ada tanda tangan identitas yang disetujui oleh pembimbing lapangan atau kepala desa, kemudian cap dari institusi atau lembaga tersebut. Terus kemudian ada kata pengantar. Kata pengantar template-nya sudah ada, tinggal teman-teman sesuaikan. Daftar tabel. Nah, daftar tabel itu saya contohkan nanti di bab 1 ya. Daftar tabel itu adalah daftar tabel yang ada di bab 1 sampai bab 5. Kalau dokumen logbook itu bukan masuk ke dalam bab 1, bab 5. Akan tetapi masuk ke lampiran. Jadi mohon perhatikan bahwa daftar gambar di logbook itu masuk ke dalam lampiran, bukan masuk ke dalam laporan. Akan tetapi kegiatannya boleh masukin 1 atau 2 gambar atau 3 gambar terserah, tapi kalau keseluruhannya itu masuk ke logbook. Jadi itu dipahami. Kalau udah masuk logbook beda penulisan pendaftarannya, pendaftaran tabel dan nomornya, tabel dan gambar. Nah, tabel ini mohon di-mute dulu ini apa ya? Oke, lanjut. Nah, penomoran tabel itu tabel di atas. Kalau gambar itu di bawah. Ini tabel. Nah, penomoran gambar itu di bawah. Kalau daftar isi menggunakan, kalau teman-teman sudah pernah ikut pelatihan DMS, Data Management System, di situ ada sudah tertera bagaimana mengelola sebuah Word secara otomatis. Nah, ini saya otomatis, nanti bisa dipantau. Nah, ini laporan tugas akhirnya. Kita masuk ke laporan tugas akhir. Sorry, laporan tugas akhir, laporan kegiatan akhir. Nah, laporan kegiatan akhir ini di sini membangun desa. Judulnya teman-teman, ini judulnya per orang ya, judulnya per orang, satu-satu, lalu kecamatannya apa, dan kabupaten. Nah, makanya kan kemarin saya kenapa harus observasi terlebih dahulu, karena teman-teman program kerjanya apa gitu. Jadi sebelum ke desa, teman-teman harus punya program kerja. Nah, di sini misalkan programnya adalah buat website sistem informasi desa apa, nanti disesuaikan. Nah, di dalam membuat sistem informasi desa pasti ada problem segala macam. Nah, ini contohnya judulnya. Lalu kemudian kecamatan, tulis kecamatannya, kabupatennya ditulis, nama dan NIM. Nah, ini kan perhatikan lagi, masih banyak yang nanya, laporan ke kelompok atau individu Pak. Udah saya bilang berkali-kali bahwa program teman-teman prokernya adalah 1 orang 1. Jadi laporannya 1, proker ya 1. Ya. Yang bareng itu adalah artikel, itu 1, untuk kelompok 1. Nah, terus kemudian program studi di sini yang merah, rekayasa perangkat lunak, silakan disesuaikan dengan program studi masing-masing. Terus kemudian halaman pengesahan, tadi kalau misalkan logo desanya tidak ada, boleh logo kecamatan atau kabupaten, misalnya kabupaten. Nah, terus kemudian setelah diteliti, nama teman-teman ditulis, NIM-nya ditulis, prodinya apa, lokasi KKM-nya di mana. Disahkan tanggal 30, kepala desanya siapa, ditulis, nomor induknya desanya siapa, dosen pembimbingnya, sementara tulis aja saya dulu. Yang saya share ke semalam itu nama saya, silakan ditulis, dicantumkan, ini biayanya sudah ada.
Nah, dibubuhi stempel kantor desa. Jadi di sini nanti ada stempel desanya. Lalu kemudian halaman pengesahan STMIK di Cirebon, laporan kuliah kerja mahasiswa di kelurahan. Nah, teman-teman kelurahan atau desanya apa, terus kemudian kecamatannya apa, kabupatennya apa, lalu nama teman-teman NIM. Nah, di sini diisi tanggal 30 September 2022. Ketua Program Studi Ibu Giftera, kalau TI Ibu Giftera Dwi Lestari, kalau MI Pak Saiful Anwar, kalau KA saya sendiri dan FPL saya sendiri. Terus kemudian Wakil ke-1 Pak Dian Adi Kurnia MKOM CDS, ya dikasih CDS karena gelarnya udah nambah. Terus kemudian, nah kata pengantar tadi sudah saya set up, teman-teman tinggal disesuaikan saja nih, sudah enak jadinya. Nah, silakan dibaca, terus kemudian desanya apa, kecamatannya apa, kabupaten, provinsi, program studi, nah terus kemudian ini provinsi, kabupaten, kelurahan, nah tinggal dibaca saja. Ya, terus kemudian yang saya merahin di sini adalah kaprodinya. Jadi misalkan kaprodinya TI ya berarti Ibu Giftera. Kalau teman-teman di MI berarti kaprodinya adalah Pak Saiful. Kalau KA ya saya, KA dan RPL. Jadi disesuaikan. Pembimbing utamanya saya dulu, silakan dituliskan. Nanti kalau misalkan sudah ada, saya kembalikan ke dosennya. Jadi untuk sementara saya dulu aja nggak apa-apa. Lalu kemudian di sini dituliskan 30 September 2022. Nama penulisnya ditulis di sini. Nah, itu ya. Lalu kemudian, nah daftar tabel. Nah, kenapa daftar tabel di sini ada? Ini nanti akan dipanggil. Caranya mohon disimak dengan baik. Nah, lalu kemudian daftar gambar. Pak, daftar gambar gimana? Logbook saya kan gambarnya banyak. Ya, nggak usah dipusing. Itu kan untuk di logbook. Kalau di sini untuk laporan beda lagi. Daftar isi nanti kita akan panggil. Nah, kita ke pendahuluan. Saya akan bahas bab 1 terlebih dahulu. Daftar gambar, daftar tabel, daftar isi, kita nanti aja setelah setup-nya beres. Nah, pada bagian ini teman-teman diedit, ini silakan diedit. Nah, pertama adalah uraikan analisa situasi. Jadi yang pertama adalah teman-teman membuat narasi tentang perkembangan di desa. Mulai membahas kabupaten, terus kemudian kecamatan dan desa, silakan diuraikan kondisi terkini. Kondisi terkini bahwa misalkan saya di desa Dawan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon, memiliki sosiografis di letak berapa, lintang berapa, bucur berapa, dan segala macam. Kemudian dari segi ekonomi, Desa Dawan terdiri dari para pekerja kantoran dan para buruh dan sebagainya. Misalkan. Terus kemudian dari sisi keluarga, Desa Dawan memiliki 1000 kakak yang terdiri dari desa apa blok ini, blok ini, blok ini, dan itu analisa situasi secara geografis dan seterusnya. Nah, terusnya setelah itu selanjutnya uraikan lengkap mungkin persoalan kebutuhan yang dihadapi masyarakat pada situasi kondisi KKM. Nah, tadi kan analisa situasi itu kondisi secara geografis dan seterusnya. Nah, pada paragraf selanjutnya adalah uraian persoalan yang dibutuhkan masyarakat di lokasi KKM. Kita flashback teman-teman semua pada awal KKM, teman-teman saya suruh untuk observasi. Nah, disitulah persoalan yang muncul yang ada di desa. Nah, kemarin waktu sebelum terjunan itu teman-teman disuruh melakukan observasi terlebih dahulu. Diingat-ingat tuh catatan masih ada enggak. Nah, setiap orang kan personalnya beda-beda. Misalkan saya membuat desa tadi, website desa. Nah, diuraikan desa, misalkan Desa Dawan untuk saat ini dalam perkembangan teknologi informasi untuk mendukung 4.0 belum memenuhi syarat. Hal tersebut diungkap oleh Pak Kepala Desa dalam observasi
website desa masih dalam eh, apa namanya, masih bersifat offline, artinya belum secara online kan. Hal tersebut eh, hal tersebut ingin menindaklanjuti atau mengembangkan website Desa Dauan agar dapat diakses oleh warga mengenai informasi-informasi dan segala macamnya. Nah, di situ diuraikan teman-teman. Lalu kemudian yang ketiga, nah berdasarkan, nah ini langsung saja, ini kan pentingnya kegiatan, uraikan pentingnya kegiatan KKM dilakukan di lokasi. Nah, kalau misalkan bicara pentingnya kegiatan berarti urgensi. Kalau misalkan kita bicara urgensi, kebutuhan lah. Nah, kenapa sih website itu dibutuhkan? Nah, berarti berdasarkan uraian permasalahan pada paragraf sebelumnya bahwa hasil observasi membutuhkan sebuah website informasi yang inovatif, informatif, dan seterusnya, agar masyarakat dapat mengetahui informasi terupdate perihal kegiatan-kegiatan, anggaran-anggaran yang dipublish di dalam sebuah website. Nah, itu contoh sederhananya. Selesai. Nah, terus kemudian pada rumusan masalah dikasih narasi sedikit pembuka. Nah, mengacu pada butir situasi analisis melakukan penentuan permasalahan untuk prioritas. Berarti kalau rumusan masalah itu bersifatnya negatif, berarti belum tersedianya informasi yang berbasis digital dalam bentuk website. Nah, tuliskan justifikasi Anda bersama-sama pemecahan masalah. Nah, selanjutnya rumusan masalah kedua adalah perlu dilakukan pengembangan website yang sudah ada untuk dijadikan atau di-upgrade menjadi online. Itu dua. Itu rumusan masalah, sudah oke. Lalu kemudian tujuan. Kalau tujuan itu adalah capaian, misalkan tadi untuk mendapat untuk mengembangkan website, berarti tujuannya adalah jawaban dari rumusan masalah. Misalkan tadi dua, berarti di poin pertama ada kata-kata untuk, ya kalau tujuan itu misalkan untuk dapat mengembangkan sistem informasi desa dalam bentuk website, ya seperti itu. Lalu kemudian model pendekatan. Model pendekatan kegiatan, penjelasan berisi penjelasan cara yang akan dilakukan dalam pelaksanaan KKM. Jadi model pendekatannya itu adalah menggunakan pertama adalah observasi, terus kemudian mendesain, teman-teman bagaimana merancang sebuah website itu model pendekatannya. Lalu kemudian rencana kerja. Nah, di sini rencana kerja dalam bentuk tabel, diuraikan dari teman-teman awal yang tadi saya bilang waktu ada beberapa teman-teman yang konsul bahwa dari awal turun ke KKN sampai dengan tanggal 30 itu program kerja utama harus selesai. Nah, jadi diuraikan misalkan 3 bulan yang lalu, 2 bulan atau 2 bulan yang lalu dari Agustus, Juli ya, Juli misalkan. Juli, Agustus, September misalkan. Nah, dari Juli, Agustus, September dibuat ranknya, dibuat tabelnya. Misalkan seperti ini. Dibuat misalkan Juli minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat itu dalam minggu aja karena halamannya nanti nggak muat kalau misalkan dibuat per hari. Nah, misalkan seperti ini contohnya, saya contohin aja dalam bentuk ini rencana kerja. Ini terus kemudian ini 1, 2, minggu 1. Ini minggu. Terus nah ini minggu ya, jadi ini bulan Juli misalkan.
minggu 1, 2, 3, 4. Nah, oke, berarti ini di merge ke kanan sel, ini di merge dulu, kemudian di merge bulan Juli 2022. Oke. Ini di merge, ini ditambahin dulu. Nah, ini di merge ke kanan, ini rencana kerja. Oke, misalkan di sini Agustus 1, 2, 3, 4 misalkan ini ya. Kalau benar, kalau salah mohon maaf. Ini lagi, ini Agustus, ini minggu. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Nah, dan seterusnya misalkan. Ya, contoh. Oke, saya taruh di bawah ini. Oke, terus kemudian taruh sini. Kita akan rapikan terlebih dahulu. Ini dirapi. Oke. Ini lebih rapi. Nah, jadi gini. Jadi rencana kerja misalkan observasi. Nah, observasi ini di minggu berapa misalnya minggu pertama. Nah, sampai minggu kedua misalnya. Dan seterusnya. Nah, ini disebut dengan tabel. Times New Roman 12. Kalau misalkan terlalu besar bisa dikecilin. Nah, ini disebut dengan tabel. Karena jika ada tabel, maka saya akan melakukan reference. Klik reference, menggunakan citation. Nah, terus kemudian sini ada tabel 1. Nah, klik tabel 1. Kalau misalkan teman-teman bingung cara membuat tabelnya, ini kan saya sudah di-create tabel 1.1. Tabel 1 itu menunjukkan pada bab yang satu urutan kedua itu setelah titik itu adalah urutan nomor tabel. Jadi di dalam satu bab bisa tabelnya 1, 2, 3 tuh. Nah, misalkan klik new label untuk mendesain tabelnya. Ya. Jadi ini kan saya sudah di setting ada semua. Nah, saya hapus dulu deh, misalkan 1, saya hapus, delete. Nah, saya kan nggak ada di satu. Berarti new label, saya tulis ini tabel, saya cari tabel 1 titik. Oke, ini create awalnya, yang muncul. Klik oke, dia secara otomatis. Fungsinya untuk apa? Nanti akan dipanggil ke dalam nah, ini contohnya, misalkan seperti ini. Dirapikan, tadi Times New Roman 12. Normal, warnanya hitam. Nah, contoh rencana. Nah, itu. Ya, teman-teman. Nah, terus kemudian ini bab 1 udah oke. Tinggal bab 2. Oke. Bab 1 misalkan di dalam latar belakang itu ada gambar misalkan. Contoh sini. Misalkan di analisa situasi, Pak boleh nggak masukin gambar? Good, bagus. Kreativitas teman-teman saja. Jadi tidak harus narasi semua. Jadi boleh Kak, boleh gambar boleh. Misalkan situasi desanya seperti apa, kondisi-kondisi desa apa dan segala macam. Nah, misalkan saya kasih masuk logo, ini kan gambar ya. Contoh ini contoh. Ini gambar. Nah, terus kemudian nah di sini tadi kalau tampil itu di atas penomorannya, kalau gambar itu di bawah. Lari lagi di reference, terus kemudian insert caption. Nah, kita ganti menjadi gambar 1. Caranya sama seperti tabel
Nah, dia akan muncul di bawah. Terus kemudian kita rapikan. Ini logo kampus IKMI. Ini contoh untuk gambar. Yang dirapihkan, Times New Roman 12, warnanya hitam. Nah, seperti itu. Ya. Nah, itu kan saya setting sudah bab 1, bab 1 dulu. Lalu bagaimana di daftar tabel? Nah, kalau sudah diisi semua dari bab 1 sampai bab 5, kita panggil. Bagaimana sih cara manggilnya? Kita di sini daftar gambar, daftar tabel. Dulu. Nah, misalkan di sini taruh di daftarnya. Nah, kemudian klik reference, kita akan panggil. Nah, di sini insert tabel figur. Kalau teman-teman sudah menge-create tiap bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, maka kita panggil ini secara otomatis. Nah, panggil insert, terus kemudian karena ini adalah tabel, maka kita klik di caption label itu, kita panggil tabel 1. Nah, sorry, ini tabel 2, tabel 1. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, ini rencana kerja otomatis. Jadi nggak puyeng-puyeng, teman-teman. Apa, oh, garis kanan, garis kiri, terus kemudian titik-titik. Kalau manual itu nggak bakal rapi. Nah, terus kemudian bagaimana daftar gambar tadi? Daftar gambar saya bilang, kalau logbook, daftar gambarnya itu adalah di logbooknya itu sendiri. Jadi itu masuknya ke dalam lampiran dan nanti form isiannya juga ada lagi. Ini saya turun aja dulu. Oke, saya daftar gambar, saya panggil. Nah, maksud sama insert caption, sorry, bukan insert caption, insert table of figure. Nah, jadi sekarang gambar 1 nih. Akan muncul gambar 1, klik, nanti otomatis seperti ini, Mas logo. Nah, ini contohnya sederhana seperti ini. Jadi seperti itu, teman-teman. Nah, itu kan otomatis. Lalu daftar isi. Daftar isinya kosong, Pak. Bagaimana? Ya tinggal dipanggil aja. Daftar isi masih di reference juga. Ini tabel of content di pojok. Terus kemudian diklik, dipilih kontennya paling depan. Heading 1, heading 2 ini. Yang paling atas. Klik, maka muncul sendiri. Nah, ini udah jelas tuh. Udah rapi. Jadi, format-format template yang saya buat sebenarnya sudah tinggal teman-teman isi materinya saja. Cuman kadang ketika copy paste, teman-teman hati-hati, copy paste ke laporan ini dia akan ngikutin format yang di copy pastekan. Jadi kadang error. Nah, itu bikin teman-teman puyeng atau kalau sudah paham sih nggak masalah. Baru kita rapikan. Times New Roman ini 12. Nah, itu lebih rapi. Nggak usah bikin titik-titik-titik sampai selesai, rata kanan kiri. Itu bikin lama. Nah, ini udah selesai. Kalau misalnya teman-teman ikut DMS kemarin, itu materi salah satunya ini adalah tentang seperti ini, penyusunan sebuah laporan. Nah, ketika sudah, maka lanjut ke tadi bab 1 sudah oke. Bab 2. Nah, ini. Oke, bab 2 naikin ke atas. Nah, pada bagian bab 2 ini, persiapan, tahapan pelaksanaan, kendala yang dialami, penanggulangan, jalannya kegiatan, waktu kegiatan. Nah, tadi di sini ada schedule-nya. Jadi teman-teman di sini persiapannya apa saja silakan diuraikan dalam paragraf. Persiapan untuk membuat sebuah website, apa yang diperlukan, apa yang harus disiapkan, mencari referensi, mencari template dan segala macamnya. Nah, di sini tahap pelaksanaannya adalah dibuat beberapa poin. Misalkan tahap pertama teman-teman membuat desain dulu, apa dulu, terus kemudian tahap kedua membuat layout, tahap ketiga mungkin mendesain database dan segala macam. Kendala yang dihadapi dalam program teman-teman itu apa yang dihadapi dalam apa yang kendala apa yang dihadapi misalkan internetnya untuk cari referensi kesulitan, terus kemudian apa namanya, migrasinya atau pengembangannya kesulitan dan segala macam, uraikan di sini. Nah, ketika ada kendala, penanggulangannya gimana? Jadi teman-teman harus memiliki solusi atau win-win solution.
Jadi ketika ada problem, teman-teman ada masalah nih. Contohnya saya datang ke kampus ini telat karena ban bocor. Berarti teman-teman punya insting nih, gimana cara saya nyampe ke IKMI? Misalkan harus didorongkah atau harus cari tambal ban kah? Nah, itu adalah solusi. Bagaimana cara menangani masalah yang ada di poin 2.3, kemudian penanggulangannya gimana? Lalu kemudian jalannya kegiatan, bagaimana jalannya kegiatan teman-teman, ini beserta foto aja ya, kasih foto dan sebagainya. Waktu kegiatan, nah ini waktu kegiatan diuraikan dari sini. Ini reschedule rencananya misalkan 3 bulan, ternyata tidak nyampe 3 bulan udah selesai. Boleh tambahkan kegiatan-kegiatan, apa namanya, pembelajaran sorry, bukan pembelajaran, kegiatan-kegiatan pendamping. Nah, jalannya kegiatan ini ditambahkan dengan teman-teman, program pendamping, ininya apa, bukan pendamping program. Program pendamping itu kayak program tambahannya. Program tambahannya kan bisa membantu, tapi proker utama dulu ya, ini di-breakdown atau menjadi poin A, misalkan ini proker utama. Kemudian ini program, bukan proker ya, saya nggak usah disingkat, nggak boleh ya. Program kerja utama. Ini B, program kerja tambahan. Nah, itu diuraikan di situ. Nah, waktu kegiatan, nah di sini ada 2 juga. Tinggal dikasih poin. Nah, tambahin aja ini A, waktu program kerja utama, waktu program kerja tambahan. Nah, itu diuraikan di situ. Makanya kan nanti bisa saya baca. Lalu kemudian bab 3, hasil kegiatan. Nah, ini kan tadi perancangan, maka hasil kegiatan. Nah, hasil kegiatan itu ada 2, hasil kegiatan dari proker utama dan hasil kegiatan proker tambahan. Ini gimana? Silahkan diuraikan. Teman-teman, Pak, hasil program tambahannya banyak ya, silahkan. Tapi disusun, dikasih deskripsi, misalkan programnya, hasil program tambahan ada 20, Pak. Mangga dirinci lagi, tambahannya apa saja, terus dikasih foto di sini. Ini kan program utama kan masing-masing. Tambahan itu kan barengan. Boleh satu kelompok barengan. Narasinya sama, Pak. Boleh kalau yang barengan mah. Kalau yang utama ya nggak boleh. Misalkan ini dirinci lagi dari poin B menjadi satu kecil ya, satu kecil. Nah, misalkan program 17 Agustus. Agustus kan kemarin Agustus 2022. Nah, terus kemudian di sini program apa lagi? Program bayi sehat misalkan. Ya, tergantung teman-teman. Dan program apa ya? Desa mengaji, misalkan ada yang mengaji. Dan seterusnya. Nah, di sini kasih tuangkan deskripsi. Maksudnya deskripsi itu 17 Agustusanmu deskripsi dari program tambahan. Deskripsi program 17 Agustus. Nah, tugasnya ngapain aja? Misalkan merancang, membuat, pembagian tugas juga di sini. Jadi uraikan secara detail tentang deskripsi uraian tambahan. Nah, di situ teman-teman. Nah, di sini cantumkan juga foto. Fotonya nggak usah banyak-banyak karena itu cukup 2 atau 3 saja untuk mendukung kegiatan tersebut. Nah, program kerja tambahan itu wajib semuanya hadir. Jadi kalau nggak hadir kan bisa dilihat, oh ya ternyata yang aktif cuma 2 atau 3. Nah, dan seterusnya. Nah, hasil evaluasi ini ada 2 juga. Hasil program utama ini singkat aja menjadi 2 paragraf. Berarti evaluasi A, misalkan poin A, evaluasi itu adalah pengukuran atau keberlanjutan ketika program teman-teman sudah selesai, nanti ke depan
ini mau digimanakan gitu, evaluasi program kerja utama. Terus kemudian, nah ini ada evaluasi program kerja tambahan. Nah, ini satu paragraf aja. Kalau di program kerja tambahan, teman-teman di sini kalau ada 20 tulis semua 20. Kalau ini barengan, laporannya bikin barengan. Jadi di copy paste aja nanti bareng-bareng. Tapi dirembukin, ini bagaimana biar cepat selesai, dibagi. Tapi utama mah sendiri-sendiri, kata-kata sendiri karena programnya kan sendiri-sendiri. Nah, itu lalu kesimpulan. Nah, dari kegiatan teman-teman disimpulkan. Nah, terus kemudian saran. Itu daftar pustaka tadi pakai Mendeley. Nanti saya di YouTube saya itu ada. Nanti saya share. Nah, itu saja dahulu untuk kegiatan-kegiatan. Nah, lampiran. Lampiran itu ada logbook, terus logbook kan di dalamnya ada foto. Nah, itu dimasukin dalam ini. Di dalam lampiran, bukan di dalam misi dari bab. Nah, untuk halaman itu sampai dengan daftar pustaka, sampai kesimpul bab 5. Jadi kalau logbook kan di lampiran, jadi tidak masuk ke dalam halaman. Jadi logbook ya biarin aja ke logbook di bawahnya sampai banyak. Nah, itu saja teman-teman untuk cover di laporan tugas akhir. Mangga silakan diskusikan, barangkali ada yang ditanyakan. Atau sudah paham semua? Ya syukur-syukur udah paham. Mangga. Izin bertanya. Boleh. Saya Royana Adniana, izin bertanya terkait artikel Bapak. Nah, untuk bentuk artikelnya itu seperti apa, Pak? Apakah kayak yang artikel ilmiah atau yang artikel biasa, kayak informasi doang, atau bagaimana, Pak? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Rohan apa tadi? Ya. Oke, terkait dengan artikel itu, memang kita akan mendesain untuk jurnal ilmiah tetapi ini kan pengabdian, jadi lebih ke arah pengabdian. Nah, sudah saya tadinya saya mau mencontohkan, tetapi di sini kan ada template-nya beda-beda. Jadi tugasnya begini, nanti tim itu teman-teman, saya share aja ya. Share mana? Cari di Google. Mana dulu? Oh, ini Mozilla. Nah, contohnya seperti ini. Share. Kalau ini kan yang saya share itu kan jurnal ilmiah penelitian. Kelihatan nggak? Ini pengelolanya saya. Ini kelihatan nggak share screen saya? Kelihatan, Pak. Ya, nah ini jurnal ilmiah. Nah, kalau untuk ilmiah pengabdian, teman-teman search aja jurnal pengabdian. Nah, pengabdian masyarakat. Nah, bebas dari mana saja, misalkan, nah ini jurnal pengabdian masyarakat, misalkan saya klik satu, di Abdimas, klik 2, ini banyak, tinggal ikutin aja. Tapi yang terpenting adalah coba dilihat jadwal terbitannya kapan. Jadwal terbitannya adalah hasil di pengumuman. Biasanya ada bulan, nah ini berjumlah 15 artikel nih, siap menerima. Nah, ini November sekarang, ini masih bisa nih, bisa untuk ke sini. Nah, carinya adalah template-nya. Nah, ini template-nya unduh di sini, template unduh. Jadi tiap jurnal itu beda-beda template-nya. Nah, misalkan mau ke sini, nah ini ada judul, terus kemudian nama penulis, abstrak, ada pendahuluan, ada metode, terus ada hasil. Nah, seperti itu. Kalau misalkan bingung cara ininya, teman-teman bisa lihat yang sudah terbit. Nah, misalkan ini. Nah, ini pelatihan manajemen bersosial media, Tengger. Nah, teman-teman kan pengembangan website misalkan. Nah, ini contohnya. Tuh. Nah, bisa di copy paste dari kegiatan-kegiatan
yang di laporan teman-teman bisa ke sini. Ini contohnya. Nah, jadi setiap kelompok itu boleh milih satu, bebas dari mana saja. Nah, kalau misalkan saya tentuin, takutnya penuh. Jadi saya bebaskan pada teman-teman untuk mencari mana jurnal yang mau dituju. Oke, bisa dipahami? Berarti untuk artikel itu mengambil satu permasalahan dari 5 permasalahan atau harus semuanya dimasukkan? Kalau bisa semuanya, Mbak. Jadi ibaratnya itu kan membangun desa, membangun desa. Nah, terus kemudian artikel yang diambil atau misalkan materi-materi diambil itu dicakupin. Misalkan saya mengembangkan temanya saya kan misalkan ya di desa tersebut belum digital, berarti pengembangan desa menuju desa digital. Nah, berarti kan dari proyek-proyek teman-teman itu ditempel satu-satu dalam pengembangan desa itu apa namanya pengembangan website desa, pengembangan apa namanya sistem informasi layanan dan sebagainya itu menjadi satu. Ibaratnya tuh jurnal itu rangkuman dari 5 proyek yang teman-teman menjadi satu. Judulnya nanti bisa teman-teman poles, nanti saya bantu kalau misalkan sudah ada, nanti saya bantu poles atau bantu dimodif supaya kira-kira masuk ke dalam judul jurnal seperti itu, Mbak. Iya, siap. Baik, Bapak. Terima Ya, kasih. iya sama-sama, mangga bisa dari sekarang berselancar. Tapi ini kelompok ya, kalau ini boleh kelompok barengan. Yang kelompoknya ini. Oke, mangga ada lagi. Jadi itu sekalian untuk artikel teman-teman silakan berselancar. Terus kemudian dilihat jadwal terbitnya. Sekarang ke September. Kalau bisa di Oktober, November, Desember. Nah, dan ini juga saya informasikan pada teman-teman di jurnal tersebut ada yang berbayar, ada yang gratis. Kalau berbayar itu ranknya itu tergantung penerbit atau si jurnal tersebut. Mulai dari 100 sampai dengan 300. Tetapi ini kan karena patungan atau kelompok, jadi bisa lebih murah. Misalkan ada 5 kelompok, bayarnya 200, ya pasti berapa tuh? 40-an. Kalau misalnya terbit. Nah itu sebelum publish itu pasti saya review dulu. Review itu untuk membantu supaya tata tulisnya sudah baik sesuai template atau belum. Nah, ini yang diperhatikan adalah teman-teman dalam menulis artikel ilmiah atau laporan itu pahami tata tulisnya. Jadi jangan sampai acak-adul. Ini teman-teman kan rata-rata S1 ya. Jadi kanan kiri, font itu makanya tadi di awal saya jelasin ini tata letaknya seperti ini, terus kemudian fontnya 12, spasinya 2. Nah, kalau misalkan teman-teman acak-adul, ya kita juga sebagai pembimbing males bacanya. Tulisannya aja belum baik gitu, apalagi apa namanya isinya gitu. Jadi mohon tidak tidak hanya laporan akhir saja, ke jurnal juga sama. Semua sama, Mbak, laporan-laporan nanti ke misalkan bukan hanya di perguruan tinggi, misalkan Mbak ditunjuk sebagai atau Mas Mbak ditunjuk sebagai panitia pengelola 17 Agustus, pasti kan dimintain laporan gitu kan. Nah, laporannya itu nggak mungkin acak-adul, itu pasti ada rapihan. Nah, seperti itu. Mulai dari sekarang dibiasakan, nanti kalau di lembaga di IKMI itu kan nanti ada tugas akhir sama skripsi. Teman-teman harus membuat penelitian, apa namanya, riset atau penelitian. Jadi tetap menulis juga, laporan juga. Nah, biasakan seperti itu. Oke, Mangga, yang lain? Nah, ini sepi. Pada kemana? Kalau nggak ada pertanyaan berarti udah paham semua ya. Bapak, mau Nah, nanya lagi terkait video. Itu kalau semisal kebanyakannya nggak ada berupa video, terus berupa foto, itu nggak apa-apa, Pak? nggak apa-apa. Kalau pribadi, kalau bukan kalau program kerjanya bukan konten kreator ya. Kalau konten kreator foto-foto saja ya percuma. Kalau bukan konten kreator sih nggak apa-apa lah. Kecuali konten kreator, tapi di awalnya dikasih narasi. Narasi tetap ada. Jangan full
foto digabungin jadi video, bukan, tapi ada narasi di depan, mungkin di bagian tengah atau di akhir disisipkan foto-foto kegiatan teman-teman. Boleh, tapi tetap ada narasinya di depan, Pak. Nah, terus yang konten kreator mah kalau program kerjanya konten kreator ya wajib video, bukan apa namanya, potongan-potongan foto seperti itu. Oke, mangga silakan. Oke, baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Bapak izin bertanya. Mangga. Bapak ini tuh pas di akhir kegiatan KKM tuh ada ini nggak Pak? Ada kayak kita tuh mempresentasikan proyek kita di Desa. apa sih? Di desanya Desanya. gitu atau cuma setelah laporan akhir diserahkan ke Bapak apa gitu aja atau gimana? Untuk sebelum terakhir, pertama-tama teman-teman sampaikan kepada desa per hari ini juga atau misalnya Senin bahwa KKN akan berakhir di 30 September. Sampaikan. Nah, terus kemudian biasanya desa itu minta laporan, kopi laporan. Tapi kalau presentasi itu biasanya tidak wajib, tapi ada beberapa yang minta presentasi boleh. Tetapi yang wajib itu biasanya laporan. Laporan itu wajib diserahkan ke desa 1 untuk arsip mereka. Nah, mengenai pelepasan juga itu ketergantungan dari apa namanya si desa. Dan saya nitip, ya ini juga sekalian, ketika mau perpisahan atau pelepasan seperti biasa di awal waktu penerjunan, teman-teman bisa request ke Bu Tuti bila mana desa tersebut menggunakan seremoni pelepasan. Nah, biasanya ada, tapi teman-teman request ke Bu Tuti. Tapi jangan mendadak di 30 September ya. Bisa misalkan kan 30 September pelepasan. Boleh seminggu sebelumnya pelepasan dilaksanakan acaranya. Supaya apa? Supaya dosen yang dikirim atau mendampingi yang untuk pelepasan tersebut bisa hadir. Karena saya belum bisa ditunjuk untuk keliling. Nah, yang keliling sudah ada timnya sendiri, seperti itu. Karena takutnya 30 semua bentrok nantinya, kurang. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Nah, untuk presentasi itu tergantung pada si desa. Apakah desanya minta presentasi, berarti dipresentasikan. Kalau desanya mintanya laporan saja ya, laporan. Biasanya wajib hanya laporan saja. Seperti itu. Tapi laporan itu sudah disahkan semuanya. Ya, jadi seperti itu. Begitu Mbak. Tadi siapa ya? Itu Mbak. Ya. Mangga yang lain ada lagi? Enggak, langsung voice aja, nggak usah nulis di chat. Nih saya nunggu pertanyaan dari teman-teman. Oke, di chat mohon bantuannya teman-teman karena saya di jurnal penelitian. Jadi ketika saya share link, mohon diklik ya. Ini tidak spam, hanya saja untuk meningkatkan view supaya nilainya lebih tinggi. Jadi seperti itu. Jadi mohon bantuannya selama 1 bulan atau bulan ke depan di grup-grup itu mohon tinggal klik-klik aja gratis. Pahalanya insya Allah yang balas. Kalau saya nggak bisa balas, semoga menjadi amal baik teman-teman nanti. Jadi saling membantu. Gitu. Mangga. Punten Bapak. Ya, Nanti silakan. kalau nanti kalau KKM-nya udah selesai semuanya, apakah laporannya itu dipresentasikan di kampus atau bagaimana? Ya, laporan itu teman-teman di copy 2 atau di copy 3 itu terserah. Jadi yang pertama itu akan diserahkan di lembaga 1, jadi laporan 1. Kalau sudah dapat ACC, ya, udah tanda semua. Yang satunya dikasih ke desa, 1 sebagai arsip, wajib itu dikasih. Tapi kalau di desa, dalam bentuk jilidan yang sudah rapih. Kalau di kami, di lembaga, nanti nunggu instruksi selanjutnya. Apakah dalam bentuk soft copy atau hard copy. Ya, seperti itu. Tapi biasanya sih hard copy. Tapi soft copy-nya juga akan dikumpulkan. Ya. Oke Pak, terima kasih. Mangga, ada lagi?
Bapak, mohon maaf izin bertanya. Mangga, silakan. Eh, jadi laporan akhir itu harus beres tanggal 30 September ya, Pak? Diusahakan beres. Jadi dicicil dari sekarang ya, diusahakan beres. Tapi kalau misalkan lebih dari itu, kalau lebihnya seminggu, ya saya kasih kesempatan nggak apa-apa. Tapi kalau sebulan gitu ya, teman-teman akan kuliah lagi nantinya. Jadi bentrok dengan kegiatan selanjutnya. Jadi jangan ditunda-tunda. Jadi diharapkan setelah setelah tanggal 30 itu sudah beres. Ya syukur-syukur teman-teman pelepasan sudah beres semua. Seperti gitu, Mbak. Oh, iya Pak, makasih. Soalnya waktu itu ada informasi kalau misalkan laporan itu dibuatnya sehabis beres KKM. Tadi Nah, butuh. setelah KKM kegiatannya teman-teman banyak nanti nggak kelar gitu. Jadi Oh iya Pak, terus Hmm, setelah beres KKM ada info offline juga katanya, iya nggak Pak? ya, nanti kita akan evaluasi dulu kegiatan KKM ini dan semua MBKM. Jadi bukan desa aja, jadi magang, riset, segala macam itu akan dievaluasi terlebih dahulu di semester selanjutnya. Karena itu salah satunya temuannya ketika saya terjunkan di desa ya, ini ketika saya terjunkan laporan dari tim lapangan itu dapat dari desa diterjunkan 5 tapi yang aktif 3. Ini kan memalukan saja, memalukan lembaga. Udah diserahin ke desa tetapi anaknya nggak hadir. Nah itu kan saya secara pribadi kalau saya tim di lapangan saya stop semua itu di satu grup itu, nggak usah desa, langsung aja ganti yang lain. Nah ini juga akan di bahan evaluasi kami. Nanti ke depan desa itu akan dibatasi tidak sebanyak ini, hanya beberapa desa saja yang akan saya terjunkan. Kenapa? Karena monitoringnya sulit dan yang lebih memalukan lagi adalah ketika sudah terjun, tetapi yang hadir cuma 3. Nah itu juga mohon sampaikan kepada saya, pada ketua grup, laporkan apabila ada temannya yang lebih dari 3 hari nggak hadir, terus hadir lagi mau sekarang, mau selesai, mohon dilaporkan ke saya, karena saya akan mahasiswa tersebut. Percuma teman-teman bantu juga nanti akan kena imbasnya. Jadi mohon silakan laporkan supaya teman-teman aman. Jadi misalkan 3 dari awal ya udah 3. Yang 2-nya saya nggak percuma, nggak dapat nilai karena logbooknya udah nggak ada, kosong udah berapa hari kan. Terus kemudian kegiatannya nggak mungkin sempurna, kegiatan laporan poker utamanya, proker tambahannya juga nggak bakal hadir. Nah itu juga nanti akan berimbas pada grup itu. Kalau misalnya ditutup-tutupi, ya Pak ini hadir, ini hadir. Nah ketika saya tanya kepala desanya yang hadir cuma 3, ya udah satu grup saya coret semua, beres. Itu ya. Jadi mohon jangan ditutup-tutupi karena ini evaluasi ke depan, karena ini menyangkut nama lembaga. Seperti itu ya teman-teman. Ya alhamdulillah masih banyak yang kreatif, masih banyak membantu desa. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, mangga yang lain. Ada lagi? Pak Punten, Mangga. mau nanya soal artikel kan itu kelompok itu membahas soal apa ya Pak? Apa? Arsip nggak ada arsip mah. Artikel kan? Nggak ada arsip mah, artikel mungkin. Nah, artikel itu adalah rangkuman dari 5 kegiatan menjadi 1. Jadi latar belakangnya itu digabungin jadi 1, pengerjaannya digabungin jadi 1. Tadi saya ulangi dari awal ya. Artikel itu teman-teman silakan searching di Google jurnal pengabdian, lalu ngambil dari jurnal pengabdian tuh banyak penerbitnya. Tadi dia jelasin awal dari saya. Nanti cek ulang aja di videonya. Nah, terus kemudian ambil 1 template. Nah, silahkan diikuti, setelah template-nya udah oke, baru di-upload ke jurnal tersebut atau artikel tersebut di-publish atau dipenerbitkan. Nah, seperti itu. Isinya adalah
rangkuman dari kegiatan teman-teman yang 5 orang itu. Jadi dirangkum jadi satu, nah itu adalah jurnal pengabdian atau artikel. Makanya kan cukup satu aja, karena memang ini tingkat kesulitannya tinggi karena harus mikirnya lebih keras, tapi digabung bersama-sama itu untuk memudahkan. Seperti itu. Jadi satu kelompok hanya satu aja. Seperti itu, Mas, Mbak. Nggak ada lagi? Cukup? Cukup ya, ini udah 10:30. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah hadir hari ini. Semoga kegiatan-kegiatan teman-teman yang membangun desa mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, dan dapat dikenang oleh warga di sekitarnya atau warga desa teman-teman yang dibina. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Bapak.